Dok, saya masih mencintai istri saya. Tapi akhir-akhir ini, saya takut mendekatinya. Bukan karena saya tidak ingin, Dok. Tapi karena tubuh saya tidak lagi merespon seperti dulu. Masalah Bapak bukan usia. Yang bermasalah adalah aliran darah yang melemah. Dan ketika sirkulasi diperbaiki, tubuh bisa merespons kembali. Bahkan di usia 60 ke atas. Jika akhir-akhir ini Bapak merasa ereksi tidak lagi sekuat dulu, tidak setahan dulu, atau bahkan sering gagal di saat yang paling Bapak harapkan. Jika Anda ingin mendengar solusi alami, saya tekan nomor 1 dan tekan tombol suka jika Anda ingin mendengarnya. Ini akan membuat saya bersemangat untuk berbagi semuanya dengan Anda. Jika Anda tidak ingin mendengarnya, tekan nomor 0. Saya ingin Bapak berhenti sejenak dan mendengarkan ini dengan tenang. Banyak pria langsung berpikir, ini wajar, saya sudah tua. Usia saya sudah lewat 60. Namun sebagai dokter, saya perlu mengatakan sesuatu dengan jujur. Dalam banyak kasus masalahnya bukan pada usia. Saya adalah dokter Siti Rahmawati, dokter spesialis urologi, dan selama lebih dari 15 tahun praktik di Indonesia, saya telah menangani ratusan pria berusia 55 hingga 75 tahun yang datang dengan perasaan yang sama bingung, malu, kehilangan kepercayaan diri, dan diam-diam mulai menghindari keintiman. Salah satu pasien saya, Pak Hendra, 63 tahun dari Bekasi, pernah berkata dengan suara pelan di ruang praktik, "Dok, rasanya tubuh saya masih ada, tapi responnya sudah bukan milik saya lagi." Yang mengejutkan, sebagian besar dari mereka sebenarnya masih sehat. Tidak sakit berat, tidak lumpuh, tidak kehilangan keinginan. Faktanya, menurut data klinis urologi, lebih dari 70% kasus gangguan ereksi pada pria di atas 60 tahun berkaitan langsung dengan masalah sirkulasi darah, bukan semata-mata karena penuaan alami. Dan inilah kesalahan terbesar yang hampir semua pria lakukan. Mereka menyalahkan usia, padahal penyebab sebenarnya bekerja diam-diam di dalam tubuh. Jika Bapak masih menonton sampai di sini, itu berarti satu hal, tubuh Bapak belum menyerah. Tulis di komentar Bapak menonton dari kota mana, karena saya menerima pesan dari pria di seluruh Indonesia yang sedang berada di titik yang sama seperti Bapak sekarang. Sebagian besar pria percaya bahwa ereksi adalah soal keinginan. Jika keinginan masih ada, seharusnya tubuh mengikuti. Namun secara medis itu tidak sepenuhnya benar. Ereksi bukan peristiwa emosional. Ereksi adalah peristiwa sirkulasi darah. Artinya sederhana, tanpa aliran darah yang cukup, tidak peduli seberapa besar hasrat Bapak, tubuh tidak bisa merespons. Sebagai dokter urologi, saya sering menjelaskan ini dengan cara paling jujur, usia tidak mematikan ereksi. Yang mematikannya adalah pembuluh darah yang menyempit dan kaku. Dalam jurnal urologi internasional, disebutkan bahwa lebih dari 65-70% gangguan ereksi pada pria usia lanjut berkaitan dengan disfungsi pembuluh darah, bukan dengan hormon atau psikologis semata. Saya pernah menangani Pak Darman, 67 tahun, dari Semarang. Ia datang dengan keyakinan kuat bahwa semuanya sudah habis karena usia. Padahal, setelah diperiksa, masalah utamanya hanyalah aliran darah yang melemah, bukan kerusakan permanen. Dan disinilah banyak pria keliru. Mereka berhenti berharap terlalu cepat, padahal tubuh mereka belum benar-benar rusak. Jika Bapak memahami satu hal ini dengan benar, cara Bapak melihat tubuh sendiri akan mulai berubah. Dan perubahan itu sangat penting sebelum kita melangkah lebih jauh. Ada satu fakta medis yang hampir tidak pernah dijelaskan secara terbuka, padahal ini sangat penting untuk Bapak pahami. Pembuluh darah di penis adalah pembuluh darah paling kecil pada tubuh pria. Diameternya rata-rata kurang dari 2 mm. Bandingkan dengan pembuluh darah jantung, pembuluh darah otak yang ukurannya jauh lebih besar. Artinya sederhana, ketika kolesterol mulai menumpuk, ketika gula darah sering tinggi, ketika peradangan kronis terjadi selama bertahun-tahun, pembuluh darah penis adalah yang pertama terkena dampaknya. Dalam literatur kardiologi dan urologi, kondisi ini dikenal sebagai artery size hypothesis. Teori ini menjelaskan bahwa gangguan ereksi sering muncul 3-5 tahun lebih awal sebelum masalah serius pada jantung atau otak terdeteksi. Saya pernah menangani seorang pasien, Pak Yusuf, 66 tahun, dari Solo. Ia datang karena masalah ereksi tanpa keluhan jantung sama sekali. Namun, setelah pemeriksaan lanjutan,
kami menemukan tanda awal gangguan pembuluh darah sistemik. Itulah sebabnya saya selalu mengatakan dengan jujur kepada pasien kesulitan ereksi bukan akhir dari segalanya. Justru seringkali itu adalah peringatan paling awal dari tubuh bahwa sirkulasi darah mulai bermasalah, dan kabar baiknya peringatan awal berarti peluang perbaikan masih sangat besar. Selama lebih dari 15 tahun saya praktik sebagai dokter spesialis urologi, saya ingin Bapak tahu satu hal yang sangat penting, gangguan ereksi bukan vonis seumur hidup. Saya sudah melihat sendiri pria berusia 70 tahun, 75 tahun, bahkan di atas 80 tahun yang kembali merasakan ereksi kuat dan stabil, bukan karena keajaiban, tetapi karena mereka memperbaiki apa yang benar-benar rusak sirkulasi darah. Secara medis, banyak penelitian menunjukkan bahwa perbaikan aliran darah perifer dapat meningkatkan kualitas ereksi secara signifikan, bahkan pada pria lanjut usia, tanpa harus langsung bergantung pada obat. Saya teringat Pak Slamet 72 tahun dari Klaten. Saat pertama datang, ia berkata dengan pasrah, "Dok, saya pikir ini sudah terlambat." Padahal setelah kami evaluasi tubuhnya masih sangat responsif. Yang dibutuhkan bukan pil, melainkan pemicu yang tepat untuk membuka kembali jalur aliran darah. Di titik inilah, banyak pria mulai menyadari sesuatu yang penting. Masalah ini masih bisa dibalik selama kita memahami penyebabnya dengan benar. Dan bagi banyak pasien saya, langkah pertama itu justru datang dari hal yang sangat sederhana. Sebelum saya melanjutkan lebih jauh, saya ingin Bapak tahu satu hal penting apa yang sedang Bapak alami bukan kasus langka. Setiap minggu saya menerima pesan dari pria di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, bahkan dari kota-kota kecil yang menceritakan hal yang hampir sama persis. Mereka merasa malu untuk berbicara. Mereka merasa seolah hanya mereka yang mengalaminya. Padahal kenyataannya jumlahnya sangat banyak. Karena itu, saya ingin mengajak Bapak melakukan satu hal sederhana. Tulis di kolom komentar Bapak menonton dari kota mana. Bukan untuk membuka identitas, bukan untuk pamer. Tetapi, agar Bapak tahu di luar sana, ada banyak pria lain yang sedang berada di titik yang sama seperti Bapak sekarang. Dan seringkali menyadari bahwa kita tidak sendirian adalah langkah awal yang sangat penting sebelum tubuh mulai benar-benar merespons perubahan. Sekarang kita masuk ke langkah pertama yang sangat penting. Dan ini sering membuat banyak pria terkejut karena sederhana tapi sangat kuat. Buah pertama yang ingin saya perkenalkan adalah delima. Dalam dunia medis, delima sering disebut sebagai Viagra alami dan itu bukan istilah marketing. Delima kaya akan antioksidan bernama punicalagin yang terbukti secara ilmiah dapat meningkatkan kadar nitrik oxide di dalam tubuh. Nitrik oxide adalah sinyal kimia utama yang membuat pembuluh darah rileks dan terbuka sehingga darah bisa mengalir deras ke penis. Tanpa nitrik oxide yang cukup, tidak peduli seberapa besar rangsangan aliran darah tetap tidak akan optimal. Sebuah studi yang dipublikasikan dalam International Journal of Impotence Research menunjukkan bahwa konsumsi jus delima secara rutin dapat meningkatkan kualitas ereksi dan aliran darah perifer pada pria dengan gangguan ereksi ringan hingga sedang. Saya pernah menangani Pak Ridwan, 65 tahun dari Bogor. Selama hampir 1 tahun, ia tidak pernah mendapatkan ereksi penuh. Ia menolak obat karena takut efek samping. Saya hanya menyarankan satu hal sederhana, 1 gelas jus delima murni setiap hari tanpa gula, tanpa sirup. 3 minggu kemudian ia kembali dan berkata, "Dok, saya tidak percaya hal sesederhana ini bisa membuat tubuh saya merespons lagi. Bukan hanya ereksi yang membaik, ia juga merasa lebih segar, lebih fokus karena delima tidak hanya bekerja di penis tetapi memperbaiki sirkulasi di seluruh tubuh." Dan ini baru langkah pertama. Tetaplah bersama saya karena buah berikutnya bekerja lebih cepat bahkan pada sebagian pria hasilnya bisa mulai terasa dalam hitungan menit. Buah kedua ini sering membuat banyak pria tertawa kecil karena mereka tidak pernah menganggapnya serius. Padahal secara biokimia semangka adalah salah satu buah paling kuat untuk sirkulasi darah pria. Semangka mengandung asam amino bernama L-citrulline. Ketika masuk ke tubuh zat ini, diubah menjadi L-arginine yang kemudian meningkatkan produksi nitrik oxide. Mekanismenya sama dengan yang digunakan oleh obat-obatan ereksi, tetapi dalam bentuk alami lembut dan tanpa efek samping. Sebuah studi di Urology Journal menunjukkan bahwa suplementasi L-citrulline dapat meningkatkan kekerasan ereksi pada pria dengan gangguan ereksi ringan bahkan tanpa obat tambahan.
Saya pernah mendapat cerita dari Pak Budi, 68 tahun dari Malang yang mulai rutin mengonsumsi semangka pada malam hari. Ia berkata, "Jujur dok, saya kira ini cuma buah biasa, tapi tubuh saya terasa lebih responsif. Yang menarik bukan hanya ereksi yang membaik. Ia juga melaporkan tidur lebih nyenyak, dan tubuh terasa lebih ringan keesokan harinya. Untuk hasil terbaik, saya sarankan, konsumsi semangka dalam bentuk buah utuh bukan jus kemasan. Makan beberapa jam sebelum tidur. Jangan buang bagian putih dekat kulit, karena di sanalah L-citrulline paling banyak. Jika Bapak menggabungkan semangka dengan kebiasaan yang sudah kita bahas. Sebelumnya, banyak pria mulai merasakan perubahan, bahkan sebelum mereka menyadarinya secara penuh. Dan ini masih belum semuanya. Karena buah berikutnya bekerja lebih dalam bukan hanya pada aliran darah, tetapi juga pada keseimbangan hormon pria. Jika dua buah sebelumnya bekerja relatif cepat, buah ketiga ini bekerja lebih dalam dan lebih stabil. Buah itu adalah anggur hitam. Rahasia anggur hitam terletak pada senyawa bernama resveratrol antioksidan kuat yang bekerja di 3 jalur sekaligus. Pertama, resveratrol membantu melemaskan pembuluh darah sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Kedua, ia menurunkan peradangan kronis yang selama bertahun-tahun merusak dinding pembuluh darah. Ketiga, dan ini sangat penting bagi pria lanjut usia, resveratrol mendukung produksi testosteron alami. Beberapa penelitian metabolik menunjukkan bahwa resveratrol dapat membantu meningkatkan sensitivitas hormon dan memperbaiki fungsi endotel pembuluh darah, 2 faktor penting dalam kualitas ereksi. Saya pernah menangani Pak Wiryo, 71 tahun dari Yogyakarta, yang datang dengan keluhan tubuh terasa mati. Bukan hanya ereksi yang melemah, tetapi juga semangat hidup dan energi harian. Setelah rutin mengonsumsi segenggam kecil anggur hitam setiap hari sebagai bagian dari perubahan gaya hidup sederhana dalam waktu 1 bulan, ia merasa lebih bertenaga dan lebih percaya diri. Hasil pemeriksaan menunjukkan penurunan tanda peradangan dan perbaikan respons hormon. Yang perlu Bapak ingat, anggur hitam bukan solusi instan. Ia bekerja perlahan tetapi membangun fondasi yang kuat, dan fondasi inilah yang membuat perubahan bisa bertahan lama. Buah keempat ini mungkin yang paling sering Bapak konsumsi, tetapi justru sering diremehkan manfaatnya. Saya berbicara tentang buah-buahan citrus, jeruk lemon, jeruk nipis, jeruk bali. Citrus kaya akan flavonoid, terutama senyawa bernama hesperidin yang memiliki peran sangat penting bagi pembuluh darah. Jika buah-buahan sebelumnya membantu membuka aliran citrus bekerja dengan cara membersihkan dan memperkuat dinding pembuluh darah, secara ilmiah, hesperidin terbukti mengurangi peradangan pembuluh, meningkatkan elastisitas arteri, membantu menurunkan tekanan darah ringan. Sebuah publikasi dalam American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahwa konsumsi flavonoid citrus secara rutin berkaitan dengan fungsi endotel, pembuluh darah yang lebih baik, yang sangat penting untuk ereksi yang stabil dan tahan lama. Saya teringat Pak Anton, 68 tahun, pensiunan guru dari Surabaya. Ia memiliki kebiasaan sederhana setiap pagi mengonsumsi buah jeruk utuh bukan jus kemasan. Hasilnya saat diperiksa kondisi pembuluh darah perifer dan tekanan darahnya jauh lebih baik dibanding banyak pria seusianya. Saya sering menjelaskan kepada pasien dengan analogi sederhana, pembuluh darah itu seperti selang air. Tidak cukup hanya membukanya, selangnya juga harus lentur dan kuat. Dan disinilah peran besar buah-buahan citrus. Dengan buah keempat ini, 4 mekanisme utama sudah lengkap. Dan ketika keempatnya bekerja bersama tubuh, mulai benar-benar merespons perubahan, 4 buah yang sudah kita bahas sudah memberikan fondasi yang sangat kuat. Namun saya ingin jujur dengan Bapak, jika ingin hasilnya lebih cepat dan lebih stabil, tubuh perlu satu hal tambahan, kebiasaan sederhana yang konsisten. Yang pertama adalah gerakan. Bukan olahraga berat, cukup jalan kaki 20 menit setiap hari. Saat Bapak berjalan, jantung dipaksa memompa darah, lebih efektif pembuluh darah dilatih untuk melebar dan berkontraksi kembali. Ini adalah latihan alami terbaik untuk sirkulasi. Penelitian kardiovaskular menunjukkan bahwa aktivitas jalan kaki rutin dapat meningkatkan fungsi endotel pembuluh darah hingga 20-30% dalam beberapa minggu. Saya pernah menangani Pak Joko, 69 tahun dari Cirebon. Ia tidak mengubah pola makan drastis. Ia hanya mulai berjalan pagi dan sore masing-masing 10-15 menit. Dalam 3 minggu, ia melaporkan ereksi pagi mulai terasa kembali.
Dalam 2 bulan, kepercayaan dirinya saat intim perlahan pulih. Kebiasaan kedua adalah hidrasi. Darah terdiri dari hampir 90% air. Tanpa cukup cairan darah menjadi lebih kental dan lambat mengalir. Dan kebiasaan ketiga adalah tidur yang cukup. Saat tidur tubuh memperbaiki pembuluh darah dan menyeimbangkan hormon termasuk testosteron. Bapak tidak perlu sempurna. Bapak hanya perlu konsisten. Dan di titik inilah banyak pria mulai merasakan perubahan nyata bahkan sebelum mereka menyadarinya sepenuhnya. Banyak pria bertanya kepada saya dengan jujur, "Dok, sebenarnya berapa lama sampai saya merasakan perubahan?" Jawaban medis yang paling jujur adalah tergantung. Setiap tubuh berbeda, setiap tingkat penyumbatan berbeda, setiap kebiasaan hidup juga berbeda. Namun berdasarkan pengalaman klinis dan data penelitian, banyak pria mulai merasakan perubahan energi dan ereksi pagi dalam 2-4 minggu, perbaikan yang lebih stabil dalam 6,8 minggu jika kebiasaan dilakukan dengan konsisten. Saya pernah mendampingi Pak Rahmat 73 tahun dari Tasikmalaya. Ia tidak merasakan perubahan besar di minggu pertama, namun ia tetap melanjutkan kebiasaan sederhana yang sudah kita bahas bersama. Di minggu keempat, ia berkata dengan senyum kecil, "Dok, rasanya tubuh saya mulai ingat lagi caranya merespons. Yang paling penting untuk Bapak pahami adalah, ini jika Bapak tidak memulai, maka tidak ada yang berubah. Sebaliknya, setiap hari kecil yang Bapak lakukan sekarang adalah investasi langsung untuk fungsi tubuh Bapak beberapa bulan ke depan. Dan inilah perbedaan terbesar antara pria yang membaik dan pria yang terus menurun." Sebelum saya menutup penjelasan ini, saya ingin Bapak mengingat satu hal penting. Apa yang sedang Bapak alami bukan kegagalan pribadi. Bukan karena Bapak lemah. Bukan karena Bapak sudah habis. Dalam banyak kasus fungsi itu tidak hilang. Ia hanya terblokir oleh sirkulasi yang melemah. Dan seperti yang sudah kita bahas bersama hari ini, blokir bisa dibuka. Aliran darah bisa dipulihkan. Tubuh bisa kembali merespons bahkan di usia 60, 70, atau lebih. Jika penjelasan ini membuat Bapak merasa lebih tenang, lebih mengerti tubuh sendiri, saya mengundang Bapak untuk subscribe channel ini, karena di sini saya membahas hal-hal yang jarang dijelaskan dengan jujur tentang kesehatan pria usia matang. Dan tuliskan di komentar buah mana yang akan Bapak coba lebih dulu. Bapak tidak sendirian. Bapak tidak terlambat. Bapak hanya membutuhkan informasi yang tepat. Dan sekarang Bapak sudah memilikinya.